Speech Delay oleh Cut Erly Maulina Putri. Speech delay adalah kondisi ketika perkembangan kemampuan bicara seorang anak berlangsung lebih lambat daripada anak seusianya. Anak biasanya memahami instruksi dan mampu merespon secara nonverbal, tetapi kesulitan dalam mengucapkan kata, menyebutkan nama benda, atau merangkai kalimat sederhana. Keterlambatan bicara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya stimulasi, gangguan pendengaran, hambatan perkembangan, atau aspek lingkungan. Dengan deteksi dini dan stimulasi yang tepat, kemampuan bicara anak dapat berkembang secara signifikan. Tanda speech delay anak usia 2 tahun. Belum bisa bicara 20 kata. Belum menirukan suara, belum menoleh saat dipanggil, belum memahami instruksi sederhana, dan belum menunjuk atau melambaikan tangan. Jangan sampai speech delay terjadi kepada si kecil. Maka yang perlu moms lakukan apa? Yuk ikuti cara ini, mudah dan murah kok. Sejatinya untuk menghindarkan anak dari speech delay adalah dengan meniup loh moms. Dalam kegiatan meniup terjadi perpanjangan nafas yang mendukung keterampilan berbicara anak. Cara yang paling simpel yang bisa segera diajarkan adalah meniup balon jadul. Dijamin seru dan anak jadi ketagihan loh moms. Selanjutnya belajar meniup balon karet juga menjadi pilihan yang bagus untuk menstimulasi oral motor anak. Kalau di rumah ada bola, tidak ada salahnya belajar meniup bola seperti ini juga ya moms. Adanya cuma pom-pom mimin, gimana dong? Wah, ini juga gak apa-apa banget kok moms. Sama-sama seru kok. Coba lakukan apapun yang berkaitan dengan kegiatan meniup agar anak lebih terbiasa ya moms. Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi. Dengan nama PAUD Camellia Inklusi Speech Delay Center, dengan bangga kami mempersembahkan layanan terbaru untuk mendampingi bermain, belajar, serta tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus dengan keterlambatan bicara. Rasa nyaman bagi orang tua dan anak-anak adalah yang utama bagi kami. Oleh sebab itu, kami mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang untuk mensukseskan penyelenggaraan layanan ini. PAUD Camellia Inklusi memiliki beberapa program yang dapat dipilih sesuai kebutuhan mama papa. Setiap hari, kami mendampingi anak-anak dengan keterlambatan bicara melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Tapi bukan asal bermain saja, melainkan bermain terarah yang selalu dimonitor oleh kakak pendamping. Melalui bermain terarah itu, kami mengobservasi dan menyusun program pembelajaran individu sesuai tingkat perkembangan masing-masing anak. Aspek kognitif, motorik halus dan kasar, imaginative play, dan tentunya juga pendampingan yang merangsang kemajuan kemampuan bicara anak-anak merupakan beberapa contoh kegiatan yang kami laksanakan. Untuk mendampingi anak-anak dengan keterlambatan bicara, kami di PAUD Camellia Inklusi meyakini bahwa salah satu upaya yang juga penting untuk dilakukan adalah dengan menjalankan Islamic Healing atau penyembuhan secara Islami. Secara berkala, anak-anak berkebutuhan khusus dengan keterlambatan bicara di PAUD Camellia Inklusi juga mendapatkan kunjungan dari praktisi karakter anak Indonesia. Dengan kunjungan rutin ini, setiap anak dapat terpantau kemajuannya. Di samping berkegiatan di dalam ruangan, anak-anak dengan keterlambatan bicara di PAUD Camellia Inklusi juga diberi kesempatan untuk bereksplorasi di area bermain outdoor. Dengan demikian, mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman sebaya. Hari ini Bu Siti mau bahas tentang kolaborasi antara guru dan terapis bicara secara efektif untuk membantu meningkatkan perkembangan anak. Jadi kita tahu ya bahwa sekarang itu hampir di seluruh sekolah minimal dalam satu kelas itu ada 1-2 anak, entah itu speech delay ataupun anak dengan kondisi autism ataupun ADHD atau kondisi yang lain. Tapi banyak guru yang belum siap nih harus bagaimana menghadapinya dan lain-lain. Jadi sebenarnya disinilah peran para secara komprehensif antara terapis bicara, juga terapis okupasi dan juga guru. Jadi apa saja sih ini yang dibutuhkan agar menciptakan suatu kolaborasi yang bagus dan efektif. Nah, Bu Siti mau bahas dari segi terapis bicara dulu, apa sih yang bisa membantu untuk guru selama mengajar. Yang pertama adalah memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan atau kesulitan yang dihadapi anak dalam berkomunikasi ataupun juga berbicara. Misalnya nih ada anak yang memiliki gangguan bunyi bicara, sehingga dari terapis menyampaikan apa saja yang kesulitan yang dihadapi oleh anak. Dan juga menyampaikan strategi apa saja yang harus dilakukan oleh guru dalam pengajaran khususnya kepada siswa yang mengalami kondisi tertentu ya, kayak misalnya nih ada anak nggak bisa bunyi K, sehingga apa sih yang bisa guru lakukan selama proses pembelajaran ataupun bermain selama menemani anak bermain di dalam kelas seperti itu.
Begitu juga peran dari guru untuk terapis. Jadi kayak menyampaikan nih anak itu selama di kelas minatnya itu hanya untuk kegiatan tertentu misalnya, atau anak ini cukup mau berteman ataupun kurang mau berteman dan lain-lain. Kayak Bu Siti kasih contoh ya, Bu Siti tuh ada satu anak yang ada masalah di fonologi dan artikulasi. Contohnya tuh Koko Band yang sering muncul ya di TikTok Bu Siti. Nah, bagus banget loh antara psikolog. Jadi di sekolah Koko Band ini tuh ada psikolognya, dan psikolog serta wali muridnya itu berperan aktif. Jadi kita tuh ada Zoom meeting gitu, menyampaikan dari pihak sekolah, dari pihak guru itu kesulitannya seperti ini. Lalu dari pihak saya menyampaikan juga programnya ini sudah sampai sini. Terus habis itu yang dikuasai Koko Band itu sampai sini. Lalu Miss-nya juga tanya nih, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang kemampuan Koko Band agar segera program ini tuh lulus gitu. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu proses terapi, dan itu bagus banget sehingga kita tuh dapat berkolaborasi dengan sejalan gitu loh. Jadi nggak gurunya kemana, terapisnya kemana, seperti itu.